Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yang beranggotakan Eriska, Ferry, Rinanda dan Yolanda. Kami akan membahas strategi for the new economy. Ekonomi baru apa itu? Ekonomi baru adalah industri yang mendorong perkembangan atau berpartisipasi secara signifikan dalam perdagangan elektronik dan internet, mengembangkan dan memasarkan perangkat keras komputer dan perangkat lunak, dan mengembangkan atau menyediakan berbagai jenis telekomunikasi yang berkembang jasa. Berikutnya yaitu ciri ekonomi digital. 1. Akses informasi tiada batas. 2. Pasar global yang terus berkembang. 3. Bisnis dilakukan lebih cepat dari sebelumnya. Berikutnya yaitu mengenali perilaku konsumen. Secara umum, kategori konsumen sebagai berikut. 1. Impulsive buyer, mereka yang membeli produk secara cepat. 2. Patient buyer, mereka yang membeli produk setelah membuat berbagai perbandingan. 3. Analytical buyer, mereka yang terlebih dahulu melakukan riset analisis sebelum memutuskan membeli. Segmentation dan positioning. Segmentasi penggunaan internet digolongkan menjadi berikut ini. 1. Connectors. 2. Samplers. 3. Simplifiers. 4. Routines. Positioning adalah strategi pemasaran yang dilakukan agar konsumen bisa membedakan perusahaan atau produk dengan perusahaan lain atau produk lain. Strategi pemasaran. Peluang yang dilihat perusahaan untuk memasarkan produk harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Analisis terhadap peluang pasar dapat dilakukan melalui tahapan berikut. 1. Identifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. 2. Identifikasi dengan jelas konsumen yang akan dilayani perusahaan. 3. Bandingkan perusahaan kita dengan pesaing. 4. Ukur sumber daya yang dimiliki. 5. Ukur ketersediaan pasar terhadap teknologi. 6. Perjelas peluang dalam pernyataan yang konkret. 7. Ukur seberapa menarik peluang itu. Keunggulan dan kekurangan ekonomi baru bagi pemasaran. Keunggulan. 1. Sindikasi informasi. 2. Jangkauan global dan 24 jam. 3. Dengan digital marketing memberikan kesempatan luas bagi para pengusaha mikro untuk branding produknya dan dapat kesempatan bersaing dengan perusahaan lain makro secara terbuka di internet media sosial. 4. Biaya untuk digital marketing jauh lebih murah bila dibandingkan dengan marketing cara tradisional. Kekurangan. 1. Konsep marketing era e-commerce ini pemasaran secara online dapat dengan mudah ditiru oleh kompetitor pesaing bisnis lainnya. 2. Sangat tergantung pada teknologi internet. Apabila suatu daerah masih belum dekat dengan teknologi maka sebagus apapun produk tersebut tidak akan dikenal oleh masyarakat. 3. Tidak semua orang paham internet, hanya kalangan tertentu generasi produktif yang paham teknologi. Mengembangkan strategi ekonomi baru. Berikutnya yaitu aplikasi pemasaran untuk alat ekonomi baru. A. Aplikasi internet untuk wawasan pelanggan. Di antara teknik penelitian online adalah penggunaan pesan instan (IM) untuk mengumpulkan data konsumen. Peneliti dapat menggunakan IM untuk menyelidiki jawaban responden. B. Aplikasi ekonomi baru untuk promosi produk dan membangun merek. Sebagai alat pemasaran belaka sebagai lawan dari saluran yang membutuhkannya sendiri, upaya pemasaran tertentu telah menjadi usang. Alat yang akan dipilih oleh pemasar web yang cerdas untuk digunakan termasuk 5 kategori utama: pencarian, pemasaran email, blog, situs promosi, dan iklan spanduk. Kategori ke-6, iklan seluler di telepon seluler, juga menjanjikan. C. Aplikasi ekonomi baru untuk melakukan transaksi internet terus tumbuh yaitu internet banking, dari pembayaran tagihan online hingga pemindahan uang dari satu akun ke lain. Perbankan online tampaknya akan bertahan, dengan biaya yang lebih rendah untuk menangani transaksi dan kenyamanan 24/7 bagi konsumen. Selanjutnya adalah proses pemasaran untuk ekonomi baru. 1. Menganalisa pelanggan. 2. Analisa pasar. 3. Menganalisa kompetisi. 4. Tinjau saluran distribusi. 5. Kembangkan marketing mix. 6. Mengevaluasi ekonomi. Peluang bisnis di era ekonomi baru, fintech, finance technology, cloud hosting, bisnis jual beli online, on-demand service, menggunakan Google AdSense, membuat dan menjual produk digital sendiri, menjual space iklan, membuat event secara online. Studi kasus.
Le Minerale merupakan sebuah merek air minum dalam kemasan AMDK di Indonesia yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya yang bergerak di bidang beverages. PT Tirta Fresindo Jaya ini juga memproduksi teh pucuk harum. Kemudian mereka masuk ke pasar baru dengan mengeluarkan produk baru berupa air minerale kemasan dengan mempelajari kesalahan-kesalahan dari pelopor sehingga bisa bersaing di pasaran. Salah satu pelopornya yaitu Aqua. Le Minerale hadir melayani kebutuhan konsumen Indonesia sejak tahun 2015. Beberapa keunggulan dari Le Minerale yakni higienis karena dibotolkan langsung dari sumber mata air Le Minerale, perpaduan mineralnya pas baik untuk tubuh, menggunakan teknologi Mineral Protection System untuk melindungi kandungan mineral alami, dan memiliki pembungkus tutup botol, seal cap, untuk mencegah pemalsuan dan menjaga kandungan mineralnya tetap utuh sampai ke tangan masyarakat Indonesia. Aqua telah mulai diproduksi sejak 1973 oleh PT Aqua Golden Mississippi. Aqua menjadi produsen AMDK terbesar di Indonesia. Berbeda halnya dengan Le Minerale yang masih tergolong pemain baru di industri air minerale kemasan, tetapi kehadirannya bisa bersaing dengan Aqua sebagai pelopor di pasaran. Hal tersebut dibuktikan menurut data survei Nielsen soal industri AMDK nasional Juli 2015, Aqua menguasai 55%, 60% pangsa pasar AMDK di Indonesia. Sedangkan Le Minerale sebagai salah satu pemain baru, telah mengempit 18% pangsa pasar, di mana Aqua berada di posisi pertama dan Le Minerale posisi kedua. Selanjutnya pembahasan dan solusi. Perkembangan usaha saat ini diwarnai dengan berbagai persaingan di segala bidang. Melihat kondisi tersebut, para produsen dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat, guna memenuhi kebutuhan konsumen. Saat ini keberadaan air mineral dalam kemasan menjadi semakin banyak. Eksistensi produsen air minum dengan berbagai merek seperti Aqua, Ades, Le Minerale, dan lainnya dari aspek konsumen menunjukkan bahwa konsumen menerima produk tersebut dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan air minum. Le Minerale merupakan salah satu produk air mineral yang baru hadir di antara air mineral dalam kemasan seperti Aqua, Ades, dan lainnya. Keberadaan Le Minerale merupakan produk yang baru, menawarkan produk air minum dalam kemasan yang berbeda dengan produk air mineral dalam kemasan lainnya. Hal ini ditandai dengan rasa yang khas yaitu rasa yang manis. Jika diamati dari studi kasus di atas berkaitan dengan strategi pemasaran di ekonomi baru, lantas muncul beberapa pertanyaan, salah satunya bagaimana Le Minerale masuk pasar baru sehingga mampu bersaing dengan Aqua yang menjadi pelopor di pasaran. Strategi apa yang dilakukan Le Minerale? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Le Minerale, yaitu sebagai berikut. 1. Brand awareness. Strategi yang dilakukan oleh Le Minerale yaitu strategi peningkatan brand awareness melalui product placement, bahwa keputusan masyarakat dalam memilih brand dikarenakan faktor brand awareness-nya. Oleh karena itu, Le Minerale berupaya memberikan pengaruh pada konsumennya melalui strategi iklan di beberapa media. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, product placement yang digunakan oleh Le Minerale dapat meningkatkan brand awareness, di mana orang banyak menghabiskan waktu di rumah dan lebih banyak menggunakan internet untuk menonton YouTube atau program televisi, sehingga kedepannya cara yang dilakukan oleh Le Minerale dalam penempatan produknya dapat digunakan oleh brand lain untuk mempromosikan produknya melalui sosial media atau media lainnya. 2. Kampanye Le Minerale segernya beda, kayak ada manis-manisnya. Kampanye Le Minerale seolah berusaha mempersuasi orang lain untuk mencoba air minum yang ada rasa manis-manisnya. Karena benak pendengar kampanye terganggu, mereka pun berusaha membuktikannya dengan datang ke supermarket. Untuk mendukung kampanye tersebut, Le Minerale juga berusaha membangun persepsi pelanggan melalui pemberian fasilitas kulkas khusus produk Le Minerale kepada beberapa penjual. 3. Distribusi produk Le Minerale tersebar luas di setiap kota. Jika dahulu pedagang asongan pinggir jalan hanya menawarkan produk Aqua, kini dengan mudah banyak dari pedagang asongan, warung pinggir jalan, mal, supermarket, bahkan sampai restoran yang menawarkan produk air minum Le Minerale. Produk Le Minerale ini tersebar begitu luas secara gerilya, itulah strategi growth hacking. Dapat disimpulkan jika Le Minerale dapat masuk ke pasar baru dengan beberapa strategi, salah satunya dengan membangun brand awareness ke semua segmen yang memang menjadi target market Le Minerale. Le Minerale juga memanfaatkan semua platform,
mulai dari sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, website dan platform lainnya. Le Minerale menggunakan iklan dengan jargon Le Minerale segernya beda. Kayak ada manis-manisnya, sehingga membuat konsumen penasaran dengan rasa khas dari Le Minerale. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.